Oke, welcome di materi kita hari ini yaitu tentang psikologi. Kita nggak akan bahas tentang teknikal lagi. Nggak tahu ini udah di berapa, eh entahlah ya di berapa. Yang penting kita jalankan aja lah ya. Ini agak-agak cook dikit nih ya. Ada bekas-bekas apa ini anjir kayak kena smackdown anjir. Tapi ya udahlah kita keep going aja. Nggak usah peduliin penampilan. Yang penting yang kita sajikan itu daging wagyu ya. Oke, jadi sebenarnya kita hari ini lagi liburan. Sebenarnya sih lagi liburan. Cuman gue decide untuk bikin lanjutan dari playlist kemarin daripada nggak tahu mau ngapain ya kan. Biarin lah teman-teman gue nikmatin sunset. Kita bikin aja video ini. Oke, mungkin gue bakal bahas sesuatu yang relatable hari ini. Topiknya itu tentang campur-campur strategi dan mengejar strategi Holy Grail. Jadi kenapa nyampur-nyampur strategi itu nggak bikin lu berhasil, malah bikin lu makin gagal, dan mengejar strategi Holy Grail itu juga bikin lu makin gagal gitu, memperlambat proses lu, nggak bikin lu makin cepet justru. Oke lah, kita langsung bahas aja lah ya. Oke, kita masuk ya di sini ya. Ini gua kasih presentation ke kalian biar kalian nggak boring nontonnya daripada kalian dengar gue yapping contoh. Gue yapping kayak gini doang nih, gue ngomong bosan juga gitu kan. Ya udah kita pakai presentasi kayak gini ya. Jadi ya sebenarnya topik utamanya itu adalah konsistensi, tapi kita bagi menjadi dua topik yaitu realita dari mencampur strategi. Jadi kenapa mencampur strategi itu malah bikin kalian tetap gagal gitu. Kalau misalnya nih kalian masih loncat-loncat dari strategi A ke B terus ke C, terus kalian expectnya gini. Oke, kalau gue mix dari A, gue mix ke B, itu bakal bikin gue lebih profitable karena kayak gini logikanya. eh satu aja, lu pakai satu aja ini udah profitable nih. Apalagi kalau misalnya lu gabung dua strategi, itu malah bikin lu makin untung. Oke, itu logika pemula ya, karena mereka berpikir kayak oke satu aja udah nguntungin gitu, apalagi gua gabungin dua, apalagi gua gabung tiga gitu kan, lebih untung lagi. Justru itulah yang bikin lu sebenarnya kayak badut gitu, menurut gua ya. Karena yang barusan gue cerita itu pengalaman gue dulu gitu. Jadi dulu gue ngerasa kayak gue lebih pintar dari market gitu. Gue lebih pintar daripada trader yang percaya sama satu strategi gitu, ya kan? Kayak kita harusnya kan nggak ngebatasin diri kita. Jangan pernah yang namanya self limiting gitu kan. Jadi kita harus kayak push potensial kita. Nah dari situ gue mikir kayak kalau misalnya satu nih, gue pakai SND ya. Pertama kali gue belajar trading, gue pakai SND. Gue mikir, oh mak, kalau kita campurkan strategi ini, apa nggak makin cair kita ya kan? Rupanya itu malah bikin kalian sebenarnya tambah bingung gitu guys. Kayak bikin kalian kayak eh, logiknya gini. Ketika kalian pakai SND nih, ada beberapa kriteria yang harusnya kalian pakai itu kayak anggap harus ada A, harus ada B. Tapi ketika kalian gabungin yang strategi B tersebut, itu bakal bikin kriteria yang lainnya kan. Nah, ketika yang A ini tidak mencocokkan dengan yang B ini, tidak ketemu lah ya bahasanya ketika di chart, itu malah bikin kalian bingung. Kayak ada extra confluence gitu yang bikin kalian merasa kayak, apa gua entry karena yang A nih, apa gua entry yang karena B gitu. Jadi itu yang bisa bikin kalian bingung sebenarnya. Makanya gue pakai apa nih, meme ini nih, kosong nih otaknya, ibarat kosong gitu ya. Itu sama kayak gue dulu. Jadi gue ya selalu berpikir seperti itu dulu. Waktu awal-awal gue ngerasa kayak ngapain gue batasin ya kan, satu ya untung gitu. Kalau gue buat dua lebih untung lagi, ternyata enggak. Oke, jadi gue pindah dari SNR. Oke, sebenarnya SND bukan SNR. Gue SND dulu ya kan. Baru sebenarnya sama aja sih. Kayaknya itu di time frame yang sama deh, singkat gue. Jadi pertama kali nih, lu kalau nonton YouTube ya, pertama kali lu belajar trading kayak forex trading, technical, pasti munculnya entah SND atau SNR. Tapi gue ketemunya SND, baru ke SNR, baru ke moving average. Nah, indikator kayak moving average dan RSI itu juga gue ada pelajarin dulu. Jadi gue dulu ada satu ke acara semacam broker gitu guys. Kalian tau gak sih kalau broker bikin acara, dia bikinnya kayak di hotel, terus lu boleh daftar gratis ikut kayak acaranya, dan gue lihat orang yang jadi speakernya itu pakai indikator kayak gini, entah moving average, RSI, ada Ichimoku, entah betul apa nggak, pokoknya awan-awan lah gitu dia guys. Jadi situ gue mikir kayak kayaknya indikator sabi juga gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak gini, gue pindah-pindah itu karena gue ngelihat orang yang gue merasa kayak oh ini sabi nih buat kita ikutin, entah atau enggak lagi scroll sosmed YouTube atau apapun itu, gue ngerasa kayak gue udah anggaplah gue udah nguasain SND, terus gue lihat di YouTube ada orang bilang
eh, SND itu udah outdated gitu. Lu harus belajar ICT, terus apalagi hari itu lagi hype apa gimana gitu. Itu yang bikin gue jadi inkonsisten gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya dari efek semua itu malah bikin gue nggak kemana-mana gitu. Bukan karena strateginya nggak works ya. Oke, jadi ini gue harus bilang kayak kita nggak ada bilang kayak strategi A, B, C, D itu jelek sebenarnya. Karena yang bikin strategi itu nggak strong di lo itu karena lu nggak pernah mendedikasikan waktu lu cukup lama gitu. Kayak eh lu belajar SNR nih 1 bulan 2 bulan, oke, lu langsung lompat ke, anggap ke MSNR, entah yang ada M-nya lah atau nggak, kalian belajar yang urutan dari ICT gitu. Itu yang bikin kalian kayak terlalu cepet gitu lompatnya, yang dimana kalian nggak fokus ke satu cukup lama, ibarat kurang tajam lah bahasanya ya. Jadi inilah kita bilang the truth gitu. Jadi semua strategi itu sebenarnya works. Gak ada strategi yang secara bawaan lebih bagus dari strategi lain. Itu maksudnya kayak gak ada yang kayak default settingnya itu lebih bagus tuh. Tau gak sih, kayak bawaan lahirnya tuh gak ada yang lebih bagus. Kayak semua itu menurut gua works in market. Cuman tergantung dari gimana kalian itu mengaplikasikan strategi tersebut dan seberapa dalam kalian memahami strategi tersebut gitu. Jadi ketika lu campur 5 strategi sekaligus, lu nggak cuma bikin diri sendiri bingung tapi juga ngilangin kekuatan asli dari setiap strategi. Oke, jadi contoh, orang bilang kan kayak SNR itu strategi paling basic, atau contoh lah ya, kalian di sini ada yang XMC trader. Terus kalian kayak post di YouTube atau di TikTok, pasti ada yang komen, ngapain ribet-ribet belajar ini? SNR itu udah paling basic lah. Nah, biasanya muncul ya orang-orang kayak gitu. Padahal menurut gue kayak kalau itu works di dia, kayak ya udah good for you gitu. Selama lu konsisten sama strategi yang lu pakai, udah itu pasti works aja sih menurut gue. Kayak nggak ada yang kayak default settingnya tuh lebih bagus, nggak ada yang bawaannya tuh bagus. Mau lu bilang kayak karena SNR itu yang paling apa basic, ketika orang ketemu apa forex trading technical analysis yang keluarnya SNR, bukan berarti itu yang paling bagus gitu loh. Kayak semua itu work saja menurut gua. Jadi logikanya gini ya, ibarat nih ya, lu mau belajar eh, basket gitu, lu coaching sama orang ya, coach lu bilang, bro, lu coba layup dulu nih, 10 reps lah ya kan, katanya disuruh masuk ring kiri, apa, tangan kiri, tangan kanan gitu kan. Lu langsung bilang, nggak mau coach, gue maunya ngedang gitu. Gue maunya jadi Michael Jordan langsung gitu, kamu ngedang gue katanya. Terus lu disuruh, coba bro, lu drill katanya, disuruh dribble 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 gitu kan. Nggak mau coach, gue maunya kayak Kyrie Irving langsung, lu langsung 360 spinning spinning apalah gitu kan. Lu kalau misal dari layup layup ataupun dari drill drill biasa dulu, dan ketika lu sudah benar-benar memahami ataupun fokus ya ke basicnya, yang dimana ketika lu mau melakukan 360 atau lu mau melakukan kayak crossover dan lain-lain, itu bakal lebih sangat mudah ketika lu memahami gitu, dibanding kayak lu skip the basic dan lu fokus langsung, oke, gue mau langsung belajar crossover, behind the leg, behind the back atau spinning apapun gitulah. Jadi itu yang menurut gue kayak kenapa lu harus fokus dulu gitu, yang udah lu pelajarin di awal dan lu tajamin, daripada lu kayak langsung lari lah entah kemana gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah nggak pernah fokus cukup lama di satu skill. Akhirnya lu nggak pernah jago di apapun. Yes, that's true. Jadi ketika lu nggak pernah fokus cukup lama, ya ujung-ujungnya lu nggak pernah jago apapun gitu. Karena ini adalah pengalaman pribadi ya guys. Jadi sebenarnya gini, gue tuh dari sports guy gitu. Bukan maksudnya guy GAY, bukan guy yang GUY gitu. Gue sebenarnya orang yang olahragawan gitu. Ya memang kalau dari bentuk badan iyalah ya kan, bukan bukan atletis, maksudnya kayak bukan gimnastik yang besar gitu, bukan maksud gue gitu tuh. Tapi waktu sekolah gue tuh tipe orang yang kayak main basket ya kan. Eh Basketnya sih sebenarnya. Tapi itu yang gue suka gitu. Maksudnya yang gue hobi gitu. Tapi gue nggak selesai dari sekolah sih. Kelas 12 gue udah stop basket gitu. Karena wah banyak lah alasannya, entah karena lu nggak masuk tim, lu nggak masuk ini, ya itu sama karena gue skip bagian basic, karena gue nonton YouTube NBA main ya kan, TikTok main, apa player-player di TikTok itu kalian tau yang jago-jago, entah bisa main step back, habis itu 3 point. Nah gue
kayak langsung lari ke situ, gue skip the basic gitu. Itu yang bikin gue kayak nggak jago-jago sampai gue berhenti main basket lagi. Ya makanya sekarang nggak main basket lagi gitu. Kalau ditanya hobi nggak, hobi anjay. Dulu sepatu, Kobe, ya kan? Tasnya nih, lu tahu nggak tas yang ada balon-balon nih? Di strapnya ada balon, nah itu. Sampai hobi, udah hobi lah guys bahasanya ya. NBA lagi seasons nonton fix gitu, bukan nonton ke sana ya, maksudnya nonton online sih di YouTube gitu, entah highlight-nya gue save lah, entah manapun gitu. Jadi sama halnya kayak di trading gitu, ketika kalian lompat strategi dari satu ke strategi lain ya, kalian tuh gak pernah bener-bener ngerti detail kelebihan dan kelemahan dari strategi kalian sebenarnya. Harusnya nih kalian bisa di minggu ini kalian bisa profit, anggaplah ya kita pakai R ya, 5R gitu. Tapi ketika kalian berpikir kayak oke, gue coba deh, minggu depannya gue campurin ini, gue campurin ini, terus kalian kalah gitu, jadinya bulan ini kalian BE gitu. Jadi yang harusnya bisa profit jadi nggak profit, jadi hampir profit gitu loh bahasanya. Jadi ketika gue fokus untuk ke strategi SMC, jadi SND gue pernah lompat ke SNR, indikator dan lain-lain, gue mulai fokus ke SMC guys. Jadi gue bermain di market structure ya, berarti ini yang sesuai dari materi kita sebelumnya ya. Jadi gue banyak main di market structure, gue fokusin entah OB, fair value gap, dan liquidity swap. Gue bener-bener kayak backtesting, ada 500 total trades data, forward test ada sekitar 100-an sampai 200-an, kalau nggak salah ya. Itu udah lama banget gue collecting datanya. Itu selalu ada fase dimana ketika kalian awal-awal backtesting strategi yang kayak kalian pengen fokusin, itu muncul yang namanya frustasi ketika kalian hadapin yang namanya lose streak gitu. Ketika kalian lose streak, kalian pasti bakal berpikir kayak, eh anjir ini betul nggak ya strategi yang dipakai nih kan, maksudnya betul nggak ya pilihannya nih apa sebenarnya salah gitu kan. Nah itu sangat normal menurut gua, karena kita sebagai manusia tuh instingnya tuh kayak survive, kita mau survive gitu. Jadi ketika kita tidak menemukan kliknya, kayak lu tau gak sih, kayak lu belum ketemu momen kliknya gitu, lu bakal berpikir kayak oke, gua harus eh, cari backup plan, atau enggak lu harus pikir kayak rute lain gitu. Itu yang bikin kayak oke, gua harus coba strategi lain. Oke, tapi daripada lu kabur ke strategi yang lain, lu memilih untuk tetap konsisten. Dari situ lu tahu detailnya, kelebihannya dan kelemahan strategi lu itu bisa main di condition seperti apa, ataupun di market yang seperti apa, baru lu bener-bener bisa trading gitu. Oke, jadi lu butuh pemahaman seperti itu dibanding lu kayak mencari strategi yang lu berusaha campurin dari SND, ntar lu campurin ke turtle soup dan lain-lain, everything kayak gitulah. Itu sangat banyak gue lihat ya. Jadi ya lu harus bisa tetap komit, dan dari situ lu bakal berubah gitu. Oke. Dan dari sini, dari misalnya lu tidak berubah-berubah lagi atau tidak campur-campur lagi, lu bakal berhenti meragukan diri sendiri. Entry-nya lebih smooth dan lu nggak akan ragu lagi. Alasannya, karena kalian udah lihat sendiri strategi itu works dari ratusan trade, backtest, dan live trade. Jadi ya simpelnya seperti itu. Ketika kan sudah memahami detail kelemahan, kekurangan, ya kalian nggak bakal ada yang namanya fear of entry lagi. Kayak gini, bayangin, gimana caranya lu bisa fear of entry, ragu, ataupun nggak pede kalau misalnya lu udah ada 500 total trades data backtest gitu. Kayak gak make sense gitu. Kayak gini, lu mikir, emang iya lu bisa gak jadi profitable trader kalau misalnya lu bahkan udah, gimana kita ngomongnya? Emang make sense kalau misalnya lu gak jadi profitable trader kalau lu ada 500 total trades data backtest, punya data forward test, dan bahkan lu udah live test gitu. Kan gak make sense gitu kan. Jadi ya, yang harus lu lakukan itu, lu commit satu, backtesting, forward testing, coba pakai akun kecil, keep going gitu. Lanjut. Kalau misalnya kalian mau keluar dari siklus ganti-ganti strategi dan mulai bikin progres, ini yang harus kalian lakuin. Ini udah gue bikin, ada 5 yang harus kalian lakuin. Jadi yang pertama, kalian harus pilih satu strategi dan commit. Jadi cari strategi yang sesuai sama personality kalian.
Either kalian scalpers, either kalian swing traders, either kalian intraday trader, kalian pilih lah mana yang match buat kalian. Tapi kalau kalian tanya ke gue ya, kok kalau misalnya SMC cocok nggak buat swing? Menurut gue gini ya, eh karena gue nggak dalamin strategi yang lain, tapi menurut gue tentang SMC itu doesn't matter eh lu mau profilnya apa, karena ini tuh cuma permainan time frame gitu. Kalau misalnya lu pakai SMC lu mau intraday ya otomatis lu cuma perlu naikin time frame. Lu mau main scalping ya lu tinggal turun time frame gitu. Jadi ketika lu sudah memahami profil lu dan lu udah pilih strategi lu, ya lu berusaha untuk commit gitu aja. Kedua, backtest segila sampai mual. Jadi kalau kalian tahu ya, dulu gue pernah backtest, nggak bisa ngomong lebay kali ya. Cuman satu hari kalau kita nengok dari screen time ya, adalah 6 jam tuh. 6 jam screen time sampai gue mimpi candle gitu ya kan. Ini backtest nih padahal, tapi lu mimpinya kayak anjir gue lagi ngambil posisi buy gitu. Tapi itu menurut gue normal gitu ya, karena lu backtest sampai ke bawah mimpi, yang itu menurut gue hal yang normal ya. Ini bukan mau lebay-lebayin, tapi ya ini yang gue alamin gitu. Jadi sebelum kalian kepikiran buat live trading, kalian harus backtest dulu. Oke, mungkin ada orang bilang kayak, kok backtest tuh kan nggak ada emosinya kok. Backtest tuh kan uh, uang palsu kok, mundur ke belakang kok, lu bisa time skip. Ya benar, jadi tujuan dari backtest itu adalah proof your strategi itu sebenarnya works nggak sih di market. Jadi bukan untuk melatih secara emosional gitu. Melatih secara emosional ya udah pasti forward test atau enggak live test pakai akun kecil. Oke, jadi kalian harus lihat dari ratusan trade itu, oke, apakah uh, strategi yang kalian commit itu menguntungkan buat kalian atau enggak gitu. Dan kalian pahami kelemahan dan kelebihannya. Lanjut, trading di demo atau akun live kecil. Jadi ada mungkin ya di TikTok orang bilang ya, bro lu kalau trade apa akun kecil mulu, lu kapan kayaknya bro, ya kan? Atau enggak, lu kalau trade akun kecil dulu lu nggak akan melatih emosional lu gitu, karena yang lu kalah kecil gitu. Menurut gue ya, kalau misalnya lu mau mulai deposit di angka yang besar, oke, kalian harus bisa profitable dulu di akun demo atau bahkan akun kecil gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk ngebuktiin kalau misalnya strategi itu works gitu. Jangan langsung kabur ke strategi lain ketika kalian menghadapi losing streaks. Kayak contoh ya, ketika lu udah backtest ya, lu backtest ada 500 total trades. Kan dari 500 itu lu pasti tahu kan, kapan lu ngalamin yang namanya drawdown, consecutive loss, dan kapan lu ngalamin yang namanya consecutive win gitu kan. Jadi ketika lu udah ada data di backtest itu kan lu langsung tes ke forward testnya, maksudnya kayak ke tes ke live marketnya. Nah dari situ lu harus tahu gitu, kayak max consecutive loss atau max consecutive win lu itu di berapa, dan kalaupun lu drawdown kayak itu terdalamnya tuh berapa gitu. Jadi bukan karena ada losing streak lu langsung kayak oke gue ganti strategi gitu. Kayak lu benar-benar harus commit gitu. Jadi semua strategi itu pasti ada loss. Yang penting itu ketajaman jangka panjang. Oke, jadi kayak lu mau pilih strategi apapun yang lu mau commit, oke, itu pasti ada yang namanya consecutive loss gitu. Kayak misalnya kalau ada orang ngomong bilang ke lo, bro, lu belajar ya bro, strategi gua bro, win rate 99% bro, katanya itu tampar ya orangnya ya kan. Kayak gila itu, 99% men, itu gua udahlah, McLaren lah tahun ini ya kan. Kalau misalnya iya 99% tuh. Oke. Jadi coba lu ketemu dulu win rate lu yang realnya berapa, oke, tanpa intervensi kayak udah masuk trade di backtest, ya udah jalannya jangan kayak lu udah masuk nih terus kok pikir, aduh, tahu gua ngambil ini terus lu mundurin lagi, lu ya mengubah data tersebut lah ya, jadi nggak valid gitu bahasanya. Oke, keempat, abaikan noise. Oke, YouTube, TikTok, Instagram. Nah, itu semuanya penuh trader yang nge-hype strategi terbaik. Ini maksudnya gini, kayak lu kalau nonton TikTok atau YouTube ya, lu kalau scroll dikit ya, pasti ada orang bilang, belajar strategi A, dijamin bikin lu untung ini. Atau enggak, ada orang yang jelek-jelekin pakai strategi, entahlah, dia gini, lu tau nggak sih, kayak kita nggak bisa ngomong siapa orangnya. Maksudnya gini, ketika lu ngelihat ada orang yang muncul di internet terus mereka tiba-tiba gini, kayak mereka ngejelekin strategi A dan mereka berharap orang yang setuju
untuk nge-head strategi A tersebut itu di sisi dia. Jadi cara dia nge-gain fame itu dengan cara seperti itu, mencari orang yang sepakat dengan isi otaknya. Kayak contoh lah dia bilang, ah dia itu jelek bro. Nah dia mencari orang-orang yang sepakat dengan oh dia jelek itu bro ke sisi dia. Dan dari situlah gimana cara dia gain fame-nya gitu. Yang menurut gue itu gimana ya? Orang yang kayak cari ketenaran dengan cara seperti itu tidak akan sustain gitu. Dan itu juga yang bikin kalian tersesat gitu. Ketika kalian scroll TikTok dan ketemu orang kayak gitu. Kayak mereka suka bilang, ini jelek lah bro, strategi lu ganti ya bro. Nah itulah kenapa kita bilang, abaikan noise gitu. Kelima, refine dan jangan ganti. Oke, daripada buang strategi lu ketika performanya lagi jelek, ubah dan optimize. Jadi adjustment kecil dari real data backtest kalian atau forward test kalian tuh bisa ngebuat perubahan yang besar. Jadi kalau misalnya kalian tahu komunitas yang gue bangun tuh sudah 2 tahun. Oke, yang udah gabung 2 tahun itu pasti tahu kalau strategi yang kita pakai itu memang benar-benar SMC. Tapi approach-nya berbeda. Dari yang awal sampai sekarang itu berbeda. Ada yang kita refine. Dan gimana kita bilang? Itu lu nggak bisa bilang tuh kayak ganti strategi sebenarnya. Itu lebih cool ke memperbaiki yang kayak lemahnya gitu. Kayak contoh, oke lah, ada beberapa strategi yang bilang kayak Asia no trade, New York baru trade. Oke, ya itu sama halnya. Mungkin di awal dia trade Asia, tapi ketika dia nge-forward test atau back testing, dia dari datanya kayak oke dia trade di Asia malah win rate-nya turun. Ya mending dia nggak usah trade Asia. Nah itu sama hal seperti kita. Kita ngerasa kayak oke lu kalau trade counter trend win rate lu turun. Oke jadi kita bakal nggak trade lagi counter trend, kita trade only continuations atau reversal. Sebagai contohnya seperti itu. Oke, jadi inilah topik dari realita mencampur strategi, oke? Dan kenapa mencampur strategi itu malah bikin lu tetap gagal dan nggak berhasil. Oke, mungkin topiknya sampai sini aja. Kita ketemu lagi di topik berikutnya. Oke, kita lanjutin topik yang kemarin. Oke, mungkin kita nggak usah pakai lighting lagi ya. Ini jujur nih, anjir ini cook parah sih guys ini. Karena, aduh boxing ini kacau juga ya. Udah tahu mau liburan ya kan. Boxing pula agak bonyok dikit ya, nggak apa-apa kali ya. Tapi jujur karena gini malas sih mau bikin video. Malas tapi gimana gitu. What the hell. Oke, lesson number one. Lu jangan sparring kalau lu mau liburan gitu. Ini bonyok anjir. Udahlah kita gaskan aja tapi ya. Jadi topik kita itu gabungan dari yang kemarin yaitu kan mencampur. Sekarang mengejar strategi Holy Grail. Nah, gimana tuh? Pernah nggak sih mendengar strategi Holy Grail di TikTok? Sebenarnya nggak ada lah ya strategi Holy Grail. Cuman orang itu kan suka meng-hype strateginya gitu. Jadi ya normal ya kalau ketika orang kayak melebih-lebihkan strategi yang dia pakai gitu. Ya itulah yang menurut gue kayak orang mengejar strategi Holy Grail. Holy Grail yang dimaksud tuh kayak oke, kalau gue pelajari strategi yang baru gue ketemu di TikTok, ini bakal bikin hidup gue berubah tahun ini. Nah itu Holy Grail maksud dia mungkin ya. Kita masuk aja kali. Nah, oke. Mengejar strategi Holy Grail. Ini kita nggak usah pakai lighting ya. Ini kayak gini aja ya. Lighting kayak kayak komersil banget gitu nggak sih? Kayak terlalu nggak chill gitu. Nggak enak juga ya kan nih dari luar nih kacanya bisa kelihatan gitu. Ntar dilihat orang ngapain orang yang pakai lighting segala ya kan. Tapi lighting ini mini sebenarnya guys. Ini gue selalu standby kalau contoh nih gue pengen vlog-vlog iseng gitu. Kadang gue bawa. Tapi nggak usah lah, nggak usah pakai lah ya kan. Makin jelas pula ya kan bonyoknya di sini kelihatan tuh kan. Astaga. Oke lanjut ya. Mengejar strategi Holy Grail. Oke. Jadi ini salah satu topik yang menarik ya, interesting buat kita bahas. Mungkin ini relate juga buat kalian. Jadi sebagai contoh, oke, anggaplah di sini kan nih gua ngajarin kalian ya. Kita ngomong aja deh SMC kelas deh. Ini karena gua ngajarin SMC ya. Ini anggap aja nih. Ini anggap gua nih lagi ngajar. Terus ini kalian gitu. Setelah gua ajar atau setelah gua bikin konten kemarin yang materi-materi itu, materi teknikal itu, terus kalian udah kayak oke, lu udah memahami, oke, lu udah nguasain. Oke, lalu lu buka scroll TikTok. Oke, lu buka scroll TikTok di sini, lanjut lagi, lu langsung ngide.
Mak, sabi juga ya kan strategi yang dijelasin orang ini di TikTok. Mak, sabi juga ya kan profit dia kan. Nah, dari situ. Nah, ini yang bakal terjadi. Oke, gue ngelihat candlestick pattern. Oke, gue ngelihat MSNR. Oke, gue ngelihat RSI. Dan lu tuang itu kayak sereal gitu. Ibarat Coco Crunch, lu campur Honey Star. Oke, susunya lu taruh Frisian Flag, taruh almond milk, udah di mix gitu. Dan lu berharap kayak itu jadi, mak enak kali ya kan makanan sarapan ini. Ternyata rasanya ampas gitu. Ya jadi ya sama halnya ya. Ini mungkin topiknya agak sambungan dari yang kemarin. Jadi apa sih sebenarnya masalah dari mencampur semua strategi ini gitu. Ketika kalian sudah memahami satu dan lu ngelihat strategi yang tanda kutip holy grail yang di pikiran lu dan lu campurin, masalahnya adalah hampir gak pernah bantu lu gitu. Jadi sebenarnya malah bikin makin kalian bingung. Karena ketika lu sudah terlalu banyak campurin, oke, atau terlalu banyak mengetahui yang tidak lu harusnya tahu, itu malah bikin kalian bingung karena ada yang namanya extra convictions gitu. Kayak ada convictions yang sebenarnya kalian nggak perlu gitu. Dan itu yang bikin kalian frustasi dan tradingnya jadi berantakan. Bukan cuma habitnya buruk, oke. Ini jebakan psikologis yang bisa ngerusak confidence kalian dan kalian nggak akan pernah berkembang. Oke, ini maksudnya kayak ketika kalian sudah uh, punya ilusi ketika kalian memahami sebanyak apapun strategi dan kalian mencampuri sebanyak apapun strategi, kalian punya ilusi kayak oke, ini bakal bikin gua kaya tahun ini. Turns out itu malah bikin psikologi lu rusak karena itu sebenarnya tidak pernah terjadi ataupun itu sebenarnya tidak pernah bikin lu tambah kaya ataupun tambah jago gitu. Malah bikin lu tambah frustrasi. Nah, itulah yang bikin lu nggak akan pernah berkembang karena muncul yang namanya ketidakpercayaan diri gitu. Jadi lanjut lagi, trading itu stressful, taruhannya tinggi, tekanannya besar, dan kadang market nggak bisa ditebak. Dan waktu lu mulai ngerasa stuck sama progres lu, otak lu bakal mulai nyari shortcut. Nah, disitulah momen rumput tetangga lebih hijau. Cari indikator yang lagi rame di TikTok, gabungin strategi yang lagi hype, cari grup sinyal IB. Oke? Dan ini menurut gua hal yang normal ya. Jadi normal bukan berarti dinormalisasikan. Ini normal karena gue pernah ngalamin juga. Dan gue harap kalian gak ngalamin gitu. Karena apa tujuannya gue bikin ini kalau misalnya kalian ulangin lagi ya kan. Justru karena adanya video ini ya kalian gak usah ngulangin lagi gitu. Jadi waktu lu mulai ngerasa stuck nih. Oke, gue mulai ngerasa stuck itu ketika gue di fase BE. Bukan BE tiap trade, tapi gue untung 3 3R dan di minggu depannya gue kalah 3R. Jadi ya sama aja gitu, mending gak usah trading ya kan. Nol gitu hasilnya. Itu fase yang menurut gue stuck gitu. Mungkin ada orang yang fase stucknya itu dia tidak memahami strategi terus ya. Maksudnya kayak dia sudah berusaha tapi dia tetap tidak memahami. Ada juga tapi fase versi gua yang stuck itu di fase BE. Oke, itu hal yang wajar menurut gua ketika BE karena lu belum punya trading plan yang kayak jelas gitu. Kayak kapan lu harus stop trading, kapan lu harus stop ketika lu sudah kena stop loss gitu. Oke. Dan di situ lu bakal nyari yang shortcut. Oke, ketika gua ngalamin hal tersebut, oke, gue pernah kepikiran untuk kayak gini. Gimana kalau gue misalnya tetap nih trading? Oke, gue tetap trading di akun gue personal, tapi gue juga nyari sinyal gitu. Oke, itu gue pernah ada kepikiran seperti itu dan sebenarnya gini, hal itu gue realisasikan gitu. Gue cari juga gitu akhirnya. Tapi ya mungkin memang ya, gue ketemunya itu kan ya sinyal Indonesia ya pasti apalagi kalau nggak IB, ya kan? Sinyal yang pakai range zona gitu, oke? Gue ikutin dulunya, gue berpikir gini, oke gue trading juga di akun pribadi, gue trading juga, oke maksudnya gue siapin dua akun, satu akun pribadi, satu akun untuk ikutin sinyal. Jadi pikiran gue gini, kalaupun yang pribadi ini gue BE, oke setidaknya yang sinyal ini untung, oke? Ternyata gue tradingnya di pair yang sama yang kayak gue ikutinnya si sinyal itu, gue ngeliat dia buy, oke, gue posisinya sell, conviction gue sell tapi conviction dia buy. Oke, di pikiran gue gini, oh mak gue BE juga ya kan, percuma kayak gue di fase BE nih, kenapa nggak gue percayain aja uang gue kepada si sinyal provider ini yang dimana menurut gue harusnya dia bisa win trade. Oke, jadi gue ikutin conviction dia buy, oke gue ikutin buy. Oke, yang harusnya gue conviction sell, gue
lupain gitu, karena gue ngerasa kayak itu ini lagi di fase stuck gitu. Turns out yang gue harusnya sell, oke, itu win, oke, yang buy itu loss. Itu yang bikin gue berpikir kayak, anjir, gue ikutin salah nggak ikutin salah gitu kan. Kalau gue ikutin bisa jadi gue menang tapi ini malah kalah gitu. Kalau nggak gue ikutin bisa jadi yang trade personal gue menang, tapi ya sorry, bisa jadi personal trade gue kalah malah benar gitu. Jadi ya, jadi cari grup sinyal itu bukanlah solusi yang bisa menyelesaikan masa lalu ketika di fase stuck gitu. Jadi awalnya ya, kalian akan merasa bikin progres karena lu merasa lagi belajar. Tapi yang sebenarnya terjadi, lu cuma menghindari hal yang lebih berat dan lebih lambat, yaitu benar-benar menguasai satu strategi. Awalnya ya, ketika kalian berusaha untuk coba strategi baru, kalian akan berpikir kalau kalian lagi berproses gitu. Padahal ya realitanya kalian cuma menghindari yang namanya komitmen dan konsisten. Jadi kita itu wajar ya sebagai manusia itu ketika muncul yang namanya ketidakpastian ataupun kita menghadapi yang namanya rasa seperti stuck ataupun tidak ada hasil, itu kita bakal mau cari sesuatu yang instan ataupun shortcut gitu. Dan menurut gue dari pikiran tersebut yang bikin kita terjebak di satu psikologis yang bikin kita ngebuat keputusan yang buruk atau bikin kita memilih keputusan yang nggak bijak lah bahasanya. Buruk iya, tapi mungkin lebih bagus pakai bahasa nggak bijak gitu. Jadi otak kalian itu mau yang namanya instant gratification, tapi mastery dalam trading itu nggak gitu cara kerjanya. Oke, jadi ketika kalian nyampur strategi, oke, dari berbagai contoh MSNR, Turtle Soup, uh, Silver Bullet atau apapun itu, ketika kalian nyampur-nyampur, pikiran kalian tuh bakal bingung karena terlalu banyak rules dan kriteria yang bertabrakan. Oke, kalian bakal mulai nanya ke diri kalian sendiri, gue percaya indikator yang ini atau percaya strategi yang itu. Karena pattern setiap strategi itu bakal berbeda. Oke, entah lu misalnya pakai SB, dia bilang ini waktu yang tepat untuk buy karena sudah ada kriteria, tapi indikatornya bilang, "Oh, ini nggak bisa masuk nih, Le," katanya kan, jangan masuk nih. Nah itu bikin kalian bingung tuh sebenarnya, kayak aduh gue harus percaya yang mana ya. Oke, kita bilang lu harus fokus ke satu strategi dan komit gitu supaya kalian ya nggak bingung, karena ujungnya kalian bikin bingung juga gitu ketika kalian berusaha mencampur semuanya. Setiap jurus itu punya flow-nya sendiri, ritmenya sendiri, dan cara pikir dan approach yang berbeda. Keinginan untuk mencari strategi Holy Grail dan nyampur strategi biasanya datang dari rasa takut dan ragu. Takut kalau sistem yang sekarang lu pakai ternyata nggak cukup bagus. Ragu apakah lu bakal pernah bisa profit secara konsisten. Oke, jadi ya ini adalah dua elemen emosional dalam manusia ya. Fear dan doubt gitu, ragu. Itu yang menurut gua kayaknya semua trader pasti ngalamin ya. Jadi ketika kalian muncul yang namanya rasa fear and doubt, ya seperti itu. Kalian akan berusaha untuk survive gitu. Otaknya bakal di style ke survive karena kalian mau cari alternatif lain ataupun backup plan tersebut. Oke. Perasaan aman untuk cari strategi baru daripada komit ke satu strategi dan ambil resiko gagal. Oke. Lanjut. Terus mencari itu cuma bentuk procrastinations. Oke. Nunda pekerjaan yang sebenarnya penting, yaitu disiplin dan konsisten. Jadi ya kalau misalnya kalian masih di fase terus mencari apa sih ya sebenarnya strategi terbaik, kalian sebenarnya sedang menghindarin kerjaan yang paling penting, yaitu disiplin dan konsisten. Dan akhirnya kalian tuh cuma jalan di tempat ketika kalian tidak bisa berusaha untuk komit. Oke, makanya ini kita bilangnya otak kentang gitu ya. Dan parahnya ide setengah matang lu dari hasil campur strategi ini di-share ke komunitas kayak Discord. Gak cuma bikin lu tambah pusing, tapi bikin orang lain ikut bingung. Jadi kita ada komunitas Discord, oke, publik ada grup diskusinya, private ada diskusinya. Tapi yang untuk publik kali ini gue ngerasa kayak mungkin ya ada aja orang yang suka share kayak, ya mungkin ada yang share, oke bro gue pakai SMC, terus ada yang komen,
dia nggak komen pakai ketik, tapi dia komen langsung pakai foto kayak profit gitu. Maksudnya, bro, lu pakai strategi apa bro? Entah dijelaskannya push banyak kali ya kan. Pertanyaan gini ya, kita nggak tahu nih, dia sebenarnya ngide apa dia sebenarnya udah matangin strategi yang dia udah campur itu. Oke, kalaupun dia ngide, menurut gue itu parah sih, karena hasil ngide lu yang nggak jelas itu, oke, yang masih setengah campur itu, lu share ke komunitas kayak Discord ataupun komunitas siapapun itu, lu sebenarnya bikin orang lain bingung juga gitu loh. Yang seharusnya orang itu udah berusaha komit, tapi muncul orang kayak lu yang tiba-tiba share tentang nggak jelas, oke, dan lu berekspek orang bakal bilang kayak, wih hebat kali ya bang satu ini ya kan, hebat kali ya kan. Nggak, anjir, lu sebenarnya kayak deep down lu sebenarnya bingung juga gitu. Cuman gua nggak tahu ya, mungkin lu berusaha untuk berdelusi kalau kayak lu make it, dan itu banyak yang gue lihat seperti itu gitu. Dan turns out ketika gue lihat kayak udah lewat dari 6 bulan, dia udah lama di komunitas, mungkin nggak masuk private tapi di publik, dia nggak pakai strategi yang sama lagi. Itu yang menurut gue kayak kampret gitu ya. Jadi kita bilangnya itu ya itu otak kentang men. Jadi kayak lu share ke komunitas yang kayak hasil ide lu yang belum jadi, dan lu berekspektasi orang bakal ngikutin, tuh kayak parah gitu. Karena ada aja orang yang sebenarnya sudah komitmen, oke, mungkin dia masih gampang terdistraksi kena noise, tapi ketika ngelihat hal seperti itu, udahlah, langsung jadi nggak komitmen lagi. Oke, lanjut. Break the cycle. Oke, jadi komit dalam jangka waktu yang jelas. Oke, yang pertama, kasih diri lu minimal 3 bulan buat trading pakai satu strategi doang. Nah, ini yang kita bilang, lu harus komit gitu. Mungkin lah kita nggak usah ngomong panjang dulu deh, kita ngomong 3 bulan, ya 3 bulan dulu deh. At least tuh 3 bulan pakai satu strategi, lu komit, udah sampai situ dulu. Lu catat semuanya gimana cara lu trade. Oke, lu review, oke, kriteria yang lu gituin apakah sudah tepat, apakah lu sudah memahami cara entry yang benarnya, cara exit yang benarnya, oke, kenapa dia bisa works, kebiasaannya gimana, ataupun strategi lu itu cocoknya di trade di kondisi market yang seperti apa, udah gitu. Lanjut, punya trading journal. Nah, ini penting juga, jurnal dalam trading itu penting. Di Discord kita ada, kalian bisa cek. Bukan cuma buat nyatet entry dan exit, tulis juga emosi dan rasa ragu. Oke, refleksi kayak gini bakal bantu kalian sadar ketika lu mulai pengen nyampur strategi cuma karena frustasi atau bosan. Jadi penting juga ya untuk kalian bisa refleksi ke diri kalian, apakah sebenarnya kalian ganti strategi ataupun kalian campur strategi itu karena kalian bosan atau karena kalian frustasi gitu. Karena ini dua hal yang berbeda ya. Bosan itu ketika dia sudah merasa kayak ini tuh di fase yang apa ya, kita bilangnya bosan tuh kayak gitu-gitu aja. Dan dari situlah dia bakal ya berusaha mencari hal yang baru gitu. Tiga, latih kesabaran dan kepercayaan. Market bakal nguji kesabaran lu, strategi lu bakal ngalamin losing streaks, tapi jangan langsung lompat ke strategi lain begitu keadaan mulai susah. Percaya sama prosesnya, ingat mastery datang dari konsistensi. Nah, itulah yang kita bilang. Jadi, latih kesabaran dan kepercayaan gitu. Jadi, kayak setiap strategi itu pasti ada yang namanya consecutive loss, ataupun drawdown, yang dimana fase tersebut itu bukan hal yang harusnya kayak kalian hindarin gitu. Kayak lu harus embrace rasa sakitnya ketika drawdown, kayak ya udah men gitu, kayak trading ada loss ya wajar gitu. Yang penting lu tahu kapan lu harus batasin loss lu, kayak oke, gue batasin gue loss 3%, oke, dan nggak sampai margin call ya kan. Itu yang sebenarnya bikin beda gitu, yang dimana kalau gue lihat orang itu berusaha untuk ganti strategi ataupun mencampur strategi itu karena lossnya sampai margin call, yang dimana dia tidak menggunakan risk management yang tepat gitu. Karena kalian harus ingat, mastery itu datang dari konsistensi. Bangun mental yang kuat. Sadar kalau mental yang kuat dibangun dari melakukan hal yang sama berulang-ulang, bahkan saat rasanya bosan atau berat. Nih kalau kalian pernah dengar ya, quote siapa ya? Bruce Lee ya, atau entah siapa gitu ya. Katanya gini, lebih baik lu melatih satu jurus tapi 1.000 kali, daripada 1.000 jurus tapi satu tiap jurusnya sekali gitu. Jadi ibarat nih lu latihan jab nih ya, jab gitu kan, 1.000 kali, daripada lu latihan jab, strike, hook kiri, hook kanan, uppercut, apapun semuanya itu kayak lu gini pap 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 pap, sembarangan gitu,
selama 1000 kali itu enggak gitu. Mending lu satu ya kayak jab, 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 jab tapi 1000. Jadi jab lu bakal kuat gitu. Nah ini fakta benar ya guys. Gua kebanyakan justru ya di boxing gitu ya. Ini bukan sok jagoan, ini cerita aja. Jadi kita ngelatihnya tuh ya, bukan kita sih. Gue ngelatihnya tuh kayak gue fokusin jab guys. Karena ketika musuhnya seperti ini kan, oke, kita bisa pecah defense-nya. Jadi gini, jab gitu kan, jab masuk, mungkin bisa pecah, kita baru bisa masuk ini, ya kan? Jadi ini harus kuat gitu. Ini kuat, defense-nya juga kuat. Tapi yang gue fokusin itu so far ya, bukan so far ya, saat ini gue fokusin di jab, gue kuatin jab gue. Entah gue kadang pakai dumbbell yang sekilo, terus gini, pam pam pam. Oke, kok jadi boxing kita ya kan? Mungkin karena ini kali ya. Karena ini kali ya. Kita lanjut lagi. Jauhi distraksi dari sosial media. Kurangin konsumsi tips random gak jelas, setup yang lu merasa keren atau strategi yang lagi viral. Kalau itu bukan bagian dari strategi kalian, berarti itu cuma noise. Oke, harus ingat ya. Kalau ada strategi yang kalian lihat di TikTok, udah enjoy aja men. Lu nonton aja udah. Nggak usah langsung kayak neuron activation. Wih, strategi baru nih, gas. Nggak gitu men. Kayak udah enjoy aja men. Lu bukan berarti nggak boleh scrolling TikTok, boleh scroll aja easy ya gitu. Tapi bukan berarti kayak langsung ting gitu langsung. Mak, strategi baru nih, oh, mak cair kali ya kan? Nggak gitu guys. Oke, enjoy ya, nonton aja nggak apa-apa. Lihat-lihat gitu, lihat orang, ya kan? Jadi inspirasi, lihat aja. Tetapi tetap fokus sama strategi yang kalian pakai. Ketika lu benar-benar menguasai strategi, lu bakal punya ketajaman, tahu resiko, confidence, kejelasan, ngatur fear and greed. Trading, performance up, mindset lebih strong ya, bukan lebih strength, aneh tuh grammarnya. Oke, jadi mungkin ini goals yang harusnya kalian dapatin dulu deh, dibanding kalian pikir BMW gitu ya. Karena kalian lebih harusnya berpikir mindset kalian tuh harus lebih kuat dulu di awal, lalu trading performance kalian harus lebih bagus, dan dari situ BMW kalian bakal datang. Dibanding kalian berpikir dari awal kayak oke, gue mau BMW, tapi nggak ada geraknya itu ya kan, nggak jelas semuanya gitu. Jadi ya lebih baik menurut gue ya goals kalian di sini dulu gitu, karena apa yang kalian impikan tuh bakal datang sendirinya nanti. Oke, jadi ini mungkin topik utama kita ya, konsistensi. Oke, sebelumnya itu realita, dan sekarang kita ke mengejar strategi health sudah selesai. Oke, gimana guys menurut kalian, topik kita berat nggak sih guys? Gue ngerasa ini topiknya berat deh, cuman ya balik lagi, kalau misalnya kalian ngerasa relate dengan topik ini, silakan agak banting HP ya kan, like, subscribe, komen ya kan, udah kayak YouTuber ya. Tapi ya gimana kita bilang, kayak maksudnya eh gue rasa sih ini harusnya jadi video yang bisa bikin ngubah cara perspektif kalian tentang strategi gitu. Sekali lagi, kita nggak ada eh, menjelek-jelekkan strategi ABC ya. Kita nggak ada jelek-jelekin, kita hanya bilang ketika lu mau bener-bener punya hasil atau kelihatan hasil, kalian harus komit ke satu strategi yang dimana itu terserah pilihannya, karena tidak ada strategi yang default settingnya itu lebih bagus dari strategi lain. Semua strategi itu works, tergantung seberapa bisa kalian ngedalamin strategi tersebut. Oke, ingat aja kan, Bruce Lee 1000 kali melatih satu jurusan, satu jurusan 1000 kali latihan tuh lebih bagus daripada lu 1000 jurusan 1000 jurus satu kali doang. Tapi contoh 1000 jurus satu kali nih terus gini, apapun lah itu ya, entah kalian jadi silat, tai chi, taekwondo, karate, apapun kalian hantamkan jadi satu, kalian nggak kuasain yang kayak satunya gitu ya, rata lah kalian akan di jalan ketemu preman dikit habis kalian kena street fight gitu ya kan. Coba kalian pahamin satu boxing ya kan, ada preman ya kan, katanya mak nggak sur kau rupanya, mata kau lihat terus tuh, penasaran katanya kan, langsung di swing tangan kanan ya kan, kalian kuasain boxing, kalian cover hop, terus kalian nengok lepas tangan dia ini, guard off ya, lepas dia kan, langsung lu gini pam pam gitu. Nah itu dia, ketika kalian menguasai satu strategi. Oke, ini namanya strategi juga, sama berlaku basket juga gitu kan. Basket nih contoh, latih drill terus kalian latih shooting, nggak shooting sih, masuk layup sih, kalian latihan layup masuk hop, masuk hop gitu. Kayak ini sama kayaknya di segala aspek gitu. Kalau dunia kerja
nggak tahu juga ya kalau dunia kerja ya, karena kerja cuma bentar doang ya kan, cemana ya kan, kerja nggak tahan ya kan, disuruh-suruh cabut ya kan, meeting nggak sur cabut gitu. Cemana lagi guys, ini udah cook lah ya. Jadi mungkin trading itu kayaknya di gua jalan satu-satunya deh ya. Tapi ya ini mungkin bukan tidak tidak untuk ditiru, tidak untuk jadi inspirasi buat orang, karena ini preference ya. Ada orang yang kerja, oke, tangga karir itu bagus. Oke, ada beberapa orang yang mungkin bukan orang kerja aja kali ya. Oke lah, kita selesain lah topiknya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kita nggak ada yang mau bahas apa lagi. See you di topik berikutnya.